Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Para sahabat sekalian, guru-guru kami. Tentu saya ada sedikit modifikasi tentang judul yang diberikan karena memang satu memang saya ingin memberikan suatu pandangan-pandangan umum, terus yang kedua mungkin spesifik masalah pandemi ini. Kemudian memang inilah jadi saya lihat di WA yang beredar ya. Jadi di WA kita yang beredar ini seperti ini. Jadi rumah sakit kita betapa beban beratnya kita. Tetapi memang kita ada ingat bahwa ada kata bijak, you treat a disease, you win, you lose. Ya, kalau kita merawat penyakit, berhasil gagal. If you treat the person, you will win no matter what come. Jadi kalau kita melihat orang secara keseluruhan, ya bukan sakitnya saja, maka apapun ya kita dengan hati mereka akan mengucapkan terima kasih buat kita. Ya, ini memang dalam situasi yang normal, tapi memang dalam situasi pandemi ini tentu memang ya jangan dilupakan. Artinya jangan dilupakan. Ya, mungkin tidak sepenuhnya bisa seperti kondisi normal, tapi at least jangan dilupakan. Ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun ini, dengan harapan nanti para sahabat sekalian bisa merut lagi, kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas. Ini ada suatu short communication yang ada di Nature bulan Februari. Jadi memang orang-orang di negara maju pun, para ahli di negara maju pun juga bingung sebenarnya. Juga mereka bingung. Ya. Bagaimana menghadapi kasus yang demikian banyak dalam waktu yang singkat, dan tidak mengerti itu kasus apa. Nah ini beratnya. Sehingga yang paling penting adalah saat itu, dalam situasi yang demikian berat itu, di Vaskes, di rumah sakit, maka yang penting harus tahu how to identify infected people. Ini memang gampang diucapkan, tapi prakteknya sangat susah. Ya kan? Karena diagnostiknya dengan PCR perlu waktu lama. Ya kan? Rapid test dengan tanda tanya hasilnya. Berangkat dari tanda tanya, hasilnya juga tanda tanya. Kemudian isolated and care, dirawat, dipisahkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana para petugas kesehatan tetap selamat. Ya ini yang memang harus menjadi perhatian saat itu. Ya, menjadi saat itu. Nah, kita harus paham bahwa COVID-19 pandemi sekarang ini tadinya dikira singkat. Untuk rumah sakit dan vaskes bukan. Dia akan lama. Kita ibaratnya sprint pada awalnya. Cepat, menguras tenaga, perlu tanpa persiapan yang tanpa ancang-ancang, ya kan? Tetapi ternyata tidak istirahat. Begitu sampai finish untuk sprintnya, ternyata kita harus maraton. Jadi COVID-19 ini kita akan menghadapi untuk fase yang panjang, karena kita akan maraton. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita untuk membangun komunikasi yang bagus, ya, bagaimana kita mengatur staf yang bagus, dan jangan lupa bahwa memperhatikan diri sendiri, staf sumber daya manusia di rumah sakit, ini adalah hal terbaik yang akan kita persiapkan untuk kita mengambil lomba maraton. Ya, lomba maraton. Karena maraton memerlukan daya tahan, memerlukan waktu yang lama, memerlukan individu yang khusus, dan itu dengan cara kita membangun suatu kondisi staf, kondisi kesehatan yang bagus. Pada awalnya memang semuanya shock. Ini apa? Tidak jelas. Informasi simpang siur. Seperti hari ini yang disampaikan oleh Pak Menko. Pada awal-awal bulan Februari, Maret, April, informasi yang sampai kepada pemerintah itu sungguh minimal, sungguh tidak komprehensif, sehingga sepertinya beliau mengatakan pemerintah bingung. Tapi pada Mei, Juni sudah mulai ada pemahaman, dan harapannya semoga aja nanti gerak ini mulai tertata. Ya. Jadi mungkin pada Juni, Juli ini sudah mulai ada warna yang jelas kemana kira-kira arah pandemi ini akan diatasi. Dengan rumah sakit yang banyak diharapkan mampu menampung pasien yang banyak. Namun sesungguhnya tadi Prof. Minaldi Rusmin mengatakan rumah sakit yang banyak itu bisa menjadi pitfall. Kenapa?
Karena rumah sakit yang mix ini justru potensi menjadi klaster baru. Ada rumah sakit yang mencoba menjadi rujukan, ternyata rumah sakitnya tidak siap, fisiknya tidak siap, sumber dayanya tidak siap, logisnya tidak siap. Ternyata malah orang-orang yang datang ke situ menjadi tertular. Pasien yang bukan COVID tertular menjadi COVID, yang tadinya suspek akan menjadi positif, dan ternyata banyak tenaga kesehatan yang menjadi positif. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi semakin banyak rumah sakit ikut bagus, tetapi potensi pitfall-nya besar. Oleh karena itu di Jawa Timur, pernah saya sampaikan kepada para pimpinan daerah, di Jawa Timur itu ada rumah sakit paru, ada rumah sakit kusta yang banyak, di Surabaya, di Sumber Gelaga, di Madiun, di Batu Malang, di beberapa tempat lain. Itu mungkin sudah waktunya dipikirkan lagi, ya, sebagai tempat perawatan plus riset. Apalagi dengan rumah sakit Airlangga didukung oleh pusat risetnya untuk penyakit infeksi, itu sangat bagus sekali untuk dijadikan rumah sakit khusus. Sehingga kedepannya nanti mungkin barangkali Pak Direktur Dr. Joni dipikirkan nanti mungkin kalau sudah gawat ini teratasi, mungkin perlu dipikirkan bahwa Sutomo mungkin mengambil yang tidak COVID, mungkin yang COVID, mungkin rumah sakit Airlangga, ditambah dengan rumah sakit paru atau rumah sakit mana, sehingga nanti betul-betul Sutomo yang demikian maju ilmunya ini nanti jangan ada potensi tertular oleh orang-orang yang memang mungkin COVID saat datang di rumah sakit. Nah, ini peran ini memang harus kita bangun ke depannya agar 42 penduduk Jawa Timur ini tetap mendapat pelayanan sakit selain non-COVID. Ya. Ini poin-poin penting yang ingin kami sampaikan bahwa rumah sakit sangat strategis. Dan rumah sakit harus mempunyai panduan untuk darurat. Dan manajemen memegang peranan yang penting dan harus paham, ya, meskipun dengan terpaksa menghadapi kondisi pandemi ini, dan tentu manajemen harus menyesuaikan dan membangun teknik yang bagus, strategi yang bagus, dan yang paling penting adalah semua personil ini mempunyai peran yang vital, ini harus dilindungi, ilmunya harus ditingkatkan, keterampilannya ditingkatkan, dan disiplinnya harus dimonitor, dan itu semuanya berguna untuk adaptasi menghadapi pandemi yang tanda tanya kapan belum selesainya. Kemudian perhatian khusus akan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan ini sebaiknya diberikan pada seluruh staf dan keluarganya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah membangun komunikasi dengan ekstra intradepartemen, bidang pelayanan, kemudian antara manajer rumah sakit, pembuat kebijakan otoritas, pemerintah, dinas kesehatan, ini harus dibangun komunikasi yang lancar dan imbal balik. Kemudian antara rumah sakit satu dengan yang lain, antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan setempat, bahkan rumah sakit dengan bidang-bidang yang mungkin tidak terkait tetapi mensupport seperti penyedia air, listrik, pengelola limbah, transportasi, penguburan, dan segala macamnya. Ada hal yang menjadi pitfall bila rumah sakit tidak siap menghadapi pandemi ini. Rumah sakit menjadi sumber penularan, bahkan sumber bencana bagi pasien, bagi staf, bagi pengunjung, dan bagi masyarakat sekitar. Kemudian pitfall yang kedua, rumah sakit akan kewalahan menghadapi pasien datang bagaikan air bah, yang terus positif, terus sakitnya. Kalau positif saja, tidak sakit, tidak. Mungkin bisa diisolasi di tempat yang rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Tapi kalau positif dan sakit, ini yang kenapa harus memerlukan sediaan bed yang cukup. Kemudian masalah kan menjadi kompleks bila memang terjadi penularan, apakah ilmunya, teknologinya, etiknya, hukumnya, dan ekonominya. Dan tentu hati-hati dengan masalah kemitraan. Ya, ini jangan sampai antar rumah sakit itu saling melempar pasien, saling lempar tanggung jawab, atau saling melepaskan. Ini penting, ini pitfall yang harus kita pahami betul. Dan tentu bahwa hal yang penting lain adalah menjadi pitfall adalah integrasi layanan dalam rumah sakit. Apakah bisa berjalan normal atau tidak. Oleh karena itu, hal-hal itu perlu kita hindari dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan pengendalian infeksi yang bagus. Ya, jadi infeksi pasien, staf, pengunjung, masyarakat sekitar, ini harus kita perhatikan. Kemudian meninjau dan merevisi protokol pencegahan pengendalian infeksi rumah sakit. Jadi ini terus kontinu dikerjakan. Kemudian memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan dan sumber daya menghadapi tekanan yang berat ini. Kemudian integrasi program terkait pelayanan risiko, penilaian, dan evaluasi yang berkelanjutan dengan menggunakan warning system yang didesain khusus untuk rumah sakit yang bersangkutan.
Dan jangan lupakan paling penting adalah komunikasi lintas sektor. Karena pandemi ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang harus mengambil alih ini, melibatkan semua sektor yang ada di wilayah yang berdampak pandemi. Dan tentu pelatihan staf terus-menerus dikerjakan. Jangan bosan-bosan manajemen rumah sakit untuk melatih stafnya mulai dari depan, security, penerima pasien, dan sampai ke staf medisnya. Ada 13 langkah penting yang saya adaptasi dari buku WHO, bahwa untuk kesuksesan rumah sakit dalam era pandemi ini, tolong dibenahi masalah manajemen, kemudian pencegahan, pengendalian infeksi, komunikasi, sumber daya manusia, logistik, farmasi, laboratorium, layanan rutin, layanan penunjang dasar, kontinuitas layanan dasar, supporting sosial dan psikologi, tata laksana pasien, dan kapasitas maksimal. Mari kita lihat satu persatu. Manajemen. Manajemen memastikan bahwa rumah sakit selalu dalam keadaan siap, berpartisipasi penuh dalam merespon kondisi pandemi yang lokal ataupun regional di wilayah itu, terutama di Jawa Timur. Kemudian juga rumah sakit mempunyai prosedur standar yang tidak berbeda dengan rumah sakit lain, tergantung kepada tipe-tipe kelasnya. Sehingga poin-poin penting adalah rumah sakit memiliki komite darurat. Komite darurat itu yang selalu dia mengupdate, selalu mengikuti perkembangan mulai A sampai Z di rumah sakit itu. Dan selalu bekerja tanpa henti, mengupdate data dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi darurat yang ada. Mempunyai pusat koordinasi darurat di rumah sakit itu, mempunyai prosedur operasi standar dalam keadaan darurat, dan kemudian alternatif pengembangan kapasitas. Jadi kalau ruang isolasi penuh, mana lagi yang dikembangkan. Mempunyai plan untuk itu. Sehingga mempunyai arah berapa maksimal rumah sakit itu bisa dikembangkan untuk merespon darurat. Dan jangan lupa mobilisasi logistik dan penunjang lain. Logistik adalah suatu mesiu. Jadi kalau tidak punya logistik, maka rumah sakit itu tidak bisa apa-apa. Yang kedua adalah pencegahan infeksi. Saya kira semua rumah sakit sudah melakukan ini dengan bagus. Kalau dulu memang malas cuci tangan, malas pakai hand sanitizer, malas bahkan mungkin masker juga hanya untuk kamar operasi saja. Tapi sekarang tanpa disuruh pun mereka sudah mengerjakan itu. Jadi kalau aktivitas rumah sakit ini selalu dilihat dan selalu mendapat celah-celah kelemahan, maka sekarang semoga saja teman-teman paham bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi ini yang ada sekarang ini yang dilatih terus setiap saat itu, inilah waktunya untuk diterapkan dengan disiplin. Kemudian pembenahan yang ketiga adalah komunikasi. Jadi meningkatkan kesadaran publik tentang epidemi. Jadi memang sangat berat untuk komunikasi kita di Jawa Timur ini, terutama dengan masyarakat. Sehingga saya pribadi sering merasa bahwa rasanya kita ini kok berjuang sendiri. Ya memang karena memang apa yang kita kerjakan itu tidak sama atau jauh dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Oleh karena itu komunikasi ini kita penting, kita kerjakan terus-menerus. Jadi untuk memberikan informasi kepada semua penghuni rumah sakit, staf, pasien, pengunjung, membangun kerjasama dengan pihak lain, pemerintah, swasta, dan tentu untuk membatasi penyebaran rumor, hoak yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang hoak ini sangat merugikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI, bahwa kita menghadapi tekanan dengan hoak dan pemerintah berkali-kali saya sampaikan, tolong kami dibantu dengan masalah hoak ini, karena hoak ini mulai informasi sampai penguburan jenazah pun selalu penuh dengan hoak yang selalu merugikan pasien. Inilah pentingnya informasi ini kita bangun, terutama dengan sejawat, terutama dengan pemerintah, terutama dengan rumah sakit lain penunjang, karena menghadapi pandemi yang global ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Kita sudah tahu semua, sudah paham itu, bahwa sumber daya manusia tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam hal pandemi ini. Kita ini all or none, bekerja disiplin atau kita sakit atau meninggal. Ini sumber daya manusia yang harus kita bangun, sehingga kita semua kita fokus bahwa save doctor, save nurse, save everything, save everyone in hospital. Ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Untuk dokter sendiri ada mitigasi. Diharapkan setiap rumah sakit juga ada mitigasi. Jadi semua stafnya ada mitigasi sehingga ada yang ngurusi. Dan selama ini saya lihat semua sudah mengerjakan itu walaupun belum seintensif sekarang. Jadi dalam keadaan akreditasi itu selalu ditanyakan masalah itu. Bagaimana kalau ada pajanan, ada paparan, itu semua sudah ada SOP-nya dikerjakan. Mungkin dulu mengerjakannya mungkin ya separuh-separuh atau mungkin tidak paham. Sekarang ini memang dipaksa harus paham karena mitigasi ini sangat penting. Karena kita betul hitam putih, disiplin atau kita sakit atau meninggal. Jadi ini sangat penting. Yang kelima adalah logistik.
logistik ini adalah peluru, jadi tanpa logistik ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi poin penting adalah ada penilaian risiko darurat, logistik apa yang diperlukan untuk jangka darurat, jangka pendek, jangka panjang. Tentang APD, tentang obat-obatan, tentang segala macam yang terkait dengan staf. Kemudian logistik logistik pembantu yang lain yang akan membantu operasional rumah sakit selama masa tanggap darurat, selama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan ini memang bersifat multidisiplin, artinya manajemen harus bangun tim khusus bagaimana logistik ini bisa termonitor dengan bagus. Jangan lupakan pembenahan masalah farmasi, jadi masalah obat, cairan, APD, alkes, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah peluru, ini adalah senjata kita dalam menghadapi pandemi yang berat ini. Suplainya harus yakinkan lancar, distribusinya baik, monitoring sistemnya ada, dan jangan lupa network. Sekarang ini, kapan hari ada uang, tidak ada barang. Kalau ada barang, kualitasnya dipertanyakan. Dan ujung-ujungnya kualitas ini yang akan merugikan para pekerja kita, para staf kita, para dokter kita. Dan ini cepat atau lambat kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita bekerjasama dengan pemerintah sebagai regulator. Laboratorium. Untuk masalah pandemi ini, laboratorium memegang peran vital. Kita tahu semuanya bahwa laboratorium inilah penentu. Dan tentu yang menjadi idola adalah PCR kita. Ya, sayangnya PCR memang belum sepenuhnya bisa operasional dengan bagus, masih memerlukan waktu yang lama, dan ke depan ini harus dibenahi karena penyakit COVID-19 adalah masalah epidemiologi. Jadi PCR ini memegang peran yang sangat-sangat esensial. Jadi rumah sakit harus harus mendesain dengan biosafety yang standar, dengan pengolahan produk yang bagus, guideline yang patuh, dan MOU dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan laboratorium. Dan jangan lupakan bahwa laboratorium ini harus bekerja dengan laboratorium yang lain. Dalam menghadapi masa pandemi ini, laboratorium memegang peran yang sangat penting. Apakah untuk surveillance, apakah untuk diagnostik, apakah untuk staging, prognostik, terapi, dan epidemiologi surveillance kembali lagi berputar. Dan ini memerlukan suatu kerjasama yang baik antara satu laboratorium dengan laboratorium lain, rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Inilah pentingnya pemerintah. Inilah pentingnya Satgas. Inilah penting gugus tugas mengatur agar laboratorium dimanapun berada memang bisa bekerja sama. Kapan hari memang sudah ada peraturan dinas kesehatan dari Ibu Kepala Dinas yang mengatur tentang regionalisasi. Ini perlu dipertimbangkan juga bagaimana supaya load-nya ini tidak menumpuk pada satu lokasi. Surabaya Raya jelas sangat besar load-nya. Ini perlu dipertimbangkan. Tempat-tempat lain juga begitu, ya dengan kepadatan penduduk, dengan tingkat prevalensi yang tinggi, maka perlu dipertimbangkan laboratorium itu untuk diintegrasikan agar bisa memperoleh testing yang tinggi, yang masif, kita bisa mendeteksi lebih banyak, dan kita bisa merawat kalau memang yang sakit, dan mengisolasi yang mereka yang gejalanya tidak terlalu berat. Kemudian layanan rutin jangan dilupakan. Kita jangan lupa memberikan layanan penuh pada COVID-19, ternyata layanan rutin dilupakan. Nah ini kasihan, kasihan karena masyarakat kita sesungguhnya masih sangat membutuhkan rumah sakit, sehingga ini perlu dipertimbangkan bagaimana layanan-layanan rutin ini tetap diberikan, tetapi tidak atau tidak ada risiko, minimal risiko untuk tertular COVID. Pada umumnya rumah sakit yang mix ini sangat susah, oleh karena perlu dipertimbangkan bagaimana kita membuat isolasi, membuat barier, membuat pemisah yang nyata supaya bahwa infeksi ini tidak bisa menyebar kepada tempat-tempat lain yang memberikan pelayanan rutin sebagaimana rumah sakit sebelum pandemi. Dan tentu bahwa telemedicine, telehealth ini mempunyai peran yang besar. Rumah sakit harus berlomba-lomba, penuh energi mengembangkan telehealth ini. Memang ada peraturan menteri tentang telehealth ini, tapi itu saat ini masih sebatas antara fasilitas kesehatan. Kemudian ada surat edaran menteri tentang telehealth ini selama masa pandemi. Ya, nanti kita harapkan nanti ada peraturan lebih komprehensif bagaimana setelah masa pandemi hubungan antara fasilitas kesehatan, antara petugas kesehatan, antara pasien, dengan antara pihak lain. Semoga ini bisa tercover oleh peraturan menteri yang akan datang sebagai suatu sumber hukum kita dalam melakukan telemedicine ke depan. Kemudian yang 9 adalah layanan penunjang dasar, yang tentu ada makanan, gizi, security jangan dilupakan. Sering terjadi rebutan pasien, ya kan? Pasien mau dibawa pulang karena tidak terima didiagnosa COVID.
Jangan lupa engineering dan maintenance, laundry, cleaning, waste management, ini masa COVID juga hal yang khusus. Juga pemakaman, orang meninggal ini problem. Jadi pemakaman ini orang meninggal jadi masalah, sudah meninggal, sudah dirawat, mau dikubur ditolak. Kapan hari ada sejawat kita di suatu kabupaten melayani pasien dengan baik, sakit, dirawat, meninggal, mau dikubur pun ditolak. Dokter menderita COVID, potensi menyebarkan, maka ditolak. Ini berat. Jadi kita orang rumah sakit, kita eh, petugas kesehatan ini menghadapi beban ganda, merawat orang sakit, merawat diri sendiri, merawat keluarga. Kalau sakit, kita harus sendirian. Kalau meninggal, bahkan ada yang ditolak. Jadi ini beban yang sangat berat, dan tentu beban ini akan kita advokasi kepada pemerintah bagaimana bisa menurunkan beban yang ada di pundak kita bersama ini. Dan tentu yang ke-10 adalah tetap memberikan pelayanan dasar, jadi kontinuitas pelayanan dasar kita pertimbangkan dengan bagus, yakinkan tetap memberi layanan dasar, membagi sistem rumah sakit, dan reorganisasi rumah sakit kalau perlu, triase dan diagnostik. Jangan sampai petugas kesehatan terlalu lama terekspos di IGD karena diagnostik yang lama. Ini perlu kita pikirkan. Jadi memberikan suatu porsi khusus bagaimana pasien-pasien yang tidak jelas datang ke IGD. Ini menjadi jelas dalam tempo yang singkat. Ini penting supaya petugas kesehatan tidak terlalu lama terekspos, tidak terlalu banyak viral load yang masuk ke tubuh petugas kesehatan, tidak terlalu sering dia menghadapi viral load yang tinggi, sehingga memang memberikan dampak pada kesehatan dia. Tentu mitigasi efek pandemi, dan jangan lupa membangun jejaring dengan rumah sakit lain, karena kita tidak bisa menghadapi sendirian pandemi ini. Harus bekerja sama dengan rumah sakit lain. Dan tentu sistem monitoring yang bagus yang dikembangkan oleh gugus tugas. Dan tentu bahwa ini ke depannya tidak bisa dipikirkan sendiri bahwa menggunakan internet ini adalah suatu mode utama yang akan menjadi hal tersendiri, keistimewaan tersendiri, atau bahkan menjadi unit bisnis tersendiri dengan segala macam kompleks ilmu, etik, dan hukumnya. Ini semua perlu menyiapkan untuk ini. Dan yang ke-11 adalah support sosial psikologi, staf rumah sakit tentu sangat berat, ya kan, juga keluarganya, dan tentu masyarakat sekitar rumah sakit juga merasa yang berat, dan ini support sosial psikologi ini perlu dipikirkan. Dan untuk petugas kesehatan, jaminan keamanan, kesehatan, screening, isolasi, insentif, santunan, ini yang sebaiknya memang diperhatikan. Jadi dengan peraturan Menteri tentang insentif, ini semoga para pimpinan fasilitas kesehatan tidak berkeberatan atau ringan tangan untuk mengusulkan, untuk melengkapi syarat-syarat kalau memang ada stafnya yang meninggal. Kemudian gugus tugas juga sudah menyewa hotel, menyewa tempat ini untuk petugas kesehatan dan segala macamnya. Saya kira beberapa bupati dan wali kota juga sudah berkreativitas untuk memberikan sesuatu yang baik kepada para petugas kesehatan, dan ini terus kita dorong supaya kedepannya ini akan lebih bagus lagi. Tadi saya sampaikan kepada Pak Menko bahwa yang mendapat santunan kalau bisa jangan hanya yang sakit saja, tetapi yang positif pun juga mendapat santunan. Beliau akan membawa itu ke rapat, semoga saja nanti bisa ada realisasi. Dan tentu ini stigmatisasi ini, ada petugas kesehatan diusir dari rumahnya, ada PPDS diusir dari kosnya, takut kalau ketularan. Nah ini yang beban ini yang akan terus kita advokasi, dan tentu laporan global tentang demikian beratnya tugas kesehatan seperti yang disampaikan Amnesty International. Ini kita harus fokus. Kita juga mendapat perhatian sendiri, para direktur rumah sakit juga harus mendapat perhatian sendiri, dan tata laksana pasien, kalau bisa ada panduan yang seragam nasional dan rumah sakit bisa mematuhi itu sesuai dengan level masing-masing, sehingga evaluasinya akan lebih mudah. Semoga nanti di Jawa Timur kita harapkan ada panduan yang baik untuk merawat pasien rumah sakit, pasien COVID, dengan berbagai macam derajatnya. Nanti kita segmentasi, ini ada pasien yang ringan, yang bisa di rumah sakit lapangan, yang berat di rumah sakit khusus, bahkan yang memerlukan ventilasi mekanik mungkin di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk, sehingga nanti bebannya itu nanti bisa di-share antar rumah sakit. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Jadi rumah sakit yang harus jujur, maksimal berapa rumah sakit itu bisa dikembangkan untuk menghadapi pandemi ini. Jadi ini perlu disampaikan kepada otoritas, kepada pemerintah, kepada gugus tugas, kepada dinas kesehatan, rumah sakit A maksimal sekian, sekian. Ya, nanti supaya
pemerintah bisa mengatur, bisa memberikan membagi beban ini kepada seluruh rumah sakit di Jawa Timur yang mendapat tugas sebagai rumah sakit rujukan. Dan tentu sebelum saya akhiri, dari saya, memang ada jurus praktis, ini bagus, para sahabat sekalian bisa lihat di Center of Disease Control and Prevention, 10 ways healthcare system can operate effectively during COVID-19 pandemic. Ini bagus sekali. Jadi untuk langkah pertama itu ada tentang infection prevention control, kemudian protokol untuk petugas kesehatan, dan kemudian support untuk para petugas kesehatan, ya kan. Kemudian ada selalu mengembangkan ya kepandaian, ya selalu membuka evidence base untuk hal-hal yang baru karena ini COVID ini sesuatu yang sangat baru sama sekali. Ada guidance ya, ini sudah ada WHO dan sekarang sudah diadaptasi oleh Kemenkes. Ini tinggal kita laksanakan di lapangan, telehealth, kemudian sistem awareness, dan tentu adalah masalah data ya. Data pasien ini yang rumah sakit kita kembangkan dan rasanya untuk di Jawa Timur nanti kita perlu lebih didetailkan lagi, dan tentu respon dari fasilitas kesehatan ini kita dibangun, dan jangan lupakan yang 10 adalah komunikasi. Selalu bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu rumah sakit. Pandemi ini tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah menggunakan semua logistik, semua fasilitas yang ada di daerah itu, baik milik pemerintah langsung atau milik swasta untuk menghadapi pandemi. Dan hanya ini yang bisa, dan hanya ini tangan pemerintah yang bisa menyentuhnya. Terima kasih atas perhatiannya, berilah yang terbaik. Ya, meskipun kita capek, meskipun kita berat, meskipun kita penuh tekanan, meskipun kita penuh beban, tapi mari kita selalu yang terbaik. Mungkin diam, ada waktunya diam baik, ya kan? Ada waktunya kerja juga lebih baik lagi. Jadi kita memang dituntut untuk para petugas kesehatan ini, para dokter ini, para direktur rumah sakit, untuk kita memang berbuat terus-menerus sesuai dengan hal yang terbaik yang kita punya. Semoga di dalam era pandemi ini perbuatan baik, sikap baik, perilaku baik, dan apapun yang kita perjuangkan ini, entah itu dihargai atau tidak dihargai oleh orang lain, itu adalah suatu poin positif, suatu poin kita di akhirat kelak, dan mendatangkan pahala buat kita bersama. Semua kita semuanya di akhirat kelak bisa berkumpul bersama-sama di surga Tuhan Yang Esa. Demikian, ini adalah pesan yang dibawa pulang. Semoga para sahabat sekalian bisa sedikit memahami dan bisa mengambil manfaat. Dan silakan dibuka lagi di referensinya. Nanti sambil kita melepas lelah, sambil setelah capek, kita bisa membaca ini untuk mengupdate pengetahuan kita. Demikian, terima kasih. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.